Materi kita kali ini adalah kelompok sosial. Nah, sekarang kita coba lihat menurut si Charles. Charles tadi membagi menjadi dua kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer, kelompok yang ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Kelompok primer ini bisa disebut juga sebagai kelompok pertama dan kelompok utama. Contohnya, kelompok primer adalah keluarga dan sahabat. Kata kuncinya tadi adalah kelompok yang intim. Sering bertatap muka. Kan kalau sama teman kerja, itu tidak terlalu intim ya, hanya sebatas teman kerja saja. Tidak curhat dan lain-lain. Beda dengan keluarga dan sahabat. Nah ini kelompok sekunder kan tadi. Kelompok sekunder adalah kelompok yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Jadi kelompok sekunder ini ya dibentuk atas dasar peraturan teman kerja. Ada aturan-aturannya gitu kan. Kalau di kelompok primer kan tidak ada aturan yang baku gitu, yang tegas. Jadi kelompok sekunder ya udah hanya sebatas kerjaan saja, tidak sampai ke personal, ke hal-hal yang pribadi, menceritakan keluh kesahnya. Nah, seperti itu. Kita juga bisa lihat menurut si Sumner. Ini ada in group dan ada out group. Ya berarti ketika kalian ada di kelompok yang suka belajar, maka kalian ketika berkumpul dengan teman yang suka belajar, maka disebutnya in group. Tapi ketika kalian berbicara, berinteraksi, mengobrol dengan teman kalian yang misalnya suka bolos, suka tidur di kelas, maka mereka disebut dengan out group, di luar kelompok kalian sendiri. Nah, ada tambahan lagi menurut si Robert. Yang pertama adalah membership group. Kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Ya sudah, berarti sudah jelas nih. Anggotanya ini itu disebut dengan membership. Kalau reference group, kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Seperti itu. Setelah kemarin kita membahas tentang solidaritas organik, solidaritas mekanik, Gemeinschaft atau paguyuban, Gesellschaft patembayan, kelompok primer, kelompok sekunder, in-group, dan out-group, kita membahas lanjutannya adalah kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan tegas dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antara sesama anggota. Nah, kelompok formal ini bisa kita berikan contoh adalah seperti di perkantoran. Atau bisa kita berikan contoh misalnya kepolisian. Nah, kelompok kepolisian itu formal kan? Karena aturannya pun tegas. Terus juga sengaja untuk menciptakan hubungan antar sesama anggota masyarakat itu semakin tertib, aman, dan sebagainya. Nah, sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Kelompok informal ini juga umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Beda halnya dengan kelompok formal. Meskipun kelompok informal mempunyai aturan, tapi aturannya pun tidak tegas dan tidak sengaja diciptakan, tapi berdasarkan interaksi yang secara terus-menerus. Sehingga adanya rasa memiliki satu sama lain. Dan akhirnya memiliki kepentingan yang sama.
Itulah kelompok formal dan kelompok informal. Nah, ada lagi nih kelompok okupasional. Apa sih kelompok okupasional? Kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini terdiri atas berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama. Bisa kita lihat contohnya ya. Pada gambar di sini ada kelompok PGRI. Jadi, terbentuknya kelompok ini bukan berdasarkan latar belakang daerahnya atau keturunannya, tapi berdasarkan pekerjaannya atau profesi yang sama. Begitu juga dengan Ikatan Dokter Indonesia ini. Selanjutnya ada kelompok volunteer. Kelompok ini terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama juga. Sebenarnya sih semua kelompok juga pasti memiliki kepentingan yang sama ya dan tujuan yang sama. Namun yang membedakan kelompok ini tuh dengan kelompok okupasional dan kelompok yang lainnya adalah keberadaannya. Keberadaan kelompok ini tidak mendapat perhatian dari masyarakat atau sedikit mendapat perhatian masyarakat. Misalnya, kelompok Basarnas, dia terbentuk, kepentingannya jelas. Tapi agak sedikit tidak terlihat oleh seluruh masyarakat. Belum paham tentang kelompok tersebut. Beda halnya dengan kelompok misalnya kelompok keamanan, TNI dan polisi. Pasti semuanya juga memahami tugas mereka seperti apa. Juga tadi ada kelompok okupasional yang memang sudah diketahui oleh semua orang juga dan ada ikatan resminya juga. Jadi kayak PGRI dan IDI, ya kan Ikatan Dokter Indonesia. Nah, di sini kita juga akan melihat karakteristik atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Kita bisa lihat dari dimensinya. Dimensi hubungan antar kelompok. Yang pertama, ada dimensi sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan dimensi sejarah? Jadi, dimensi sejarah ini adalah hubungan antar kelompok diarahkan pada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Nah, hal ini tuh terkait dengan timbulnya stratifikasi etnik, stratifikasi jenis kelamin, dan stratifikasi usia. Jadi, hubungan antar kelompok ini ya tadi berdasarkan usianya, berdasarkan jenis kelaminnya, berdasarkan etniknya, seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dimensi institusi? Dimensi ini berupa institusi politik dan ekonomi. Institusi dalam masyarakat dapat memperkuat pengendalian sosial, sikap, dan hubungan antar kelompok. Tapi, dimensi institusi ini dapat pula berfungsi untuk menghilangkan pola hubungan antar kelompok yang sudah ada. Jadi misalnya, kita kelompok dari daerah Jawa, tapi ketika kita sudah berada di institusi, di sebuah pekerjaan, itu akan hilang tuh latar belakang kita dari daerah mana dan daerah mana lainnya. Nah, itu contoh dari dimensi institusi. Selanjutnya, dimensi gerakan sosial. Dimensi ini, hubungan antar kelompoknya sering melibatkan gerakan sosial, baik yang diprakasai oleh pihak yang menginginkan perubahan, maupun oleh mereka yang ingin mempertahankan keadaan yang sudah ada. Contohnya, gerakan perempuan untuk menentang kekerasan dalam rumah tangga. Itu kan ada tuh, suka ada demo kan, tentang hak-hak perempuan. Itu contoh dari dimensi gerakan sosial. Nah, yang terakhir, dimensi sikap.
Dimensi sikap ini, dalam hubungan antar kelompok, sering muncul suatu prasangka dan stereotip. Prasangka itu apa sih? Prasangka itu adalah dugaan. Ya, prasangka itu adalah dugaan. Jadi contohnya apa? Misalnya nih, terdapat pandangan yang menganggap bahwa orang Batak itu pasti memiliki watak yang keras, suaranya keras. Terus orang Padang itu banyak perhitungannya. Terus orang Jawa, prasangkanya itu atau prasangka itu bisa juga anggapan ya, tanggapan. Itu orang Jawa itu adalah ah, orang Jawa kurang tegas, terlalu lembut dan sebagainya. Nah, pembahasan terakhir kita adalah pola hubungan antar kelompok. Yang pertama, ada akulturasi. Akulturasi terjadi ketika kebudayaan kedua kelompok ras yang bertemu mulai berbaur dan berpadu atau bergabungnya dua kebudayaan menjadi satu. Nah, contoh dari akulturasi ini adalah hilangnya kebudayaan asli daerah akibat interaksi paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Meskipun hilang, namun masih ada sisa sedikit dari perbauruan atau percampuran dua budaya tersebut. Contohnya ya tadi kan, hilangnya kebudayaan asli. Nah, kalau di Indonesia bukan hilangnya, tapi adanya peraturan Belanda yang masih dipakai di zaman sekarang di Indonesia. Jadi nggak semuanya hilang ya, masa penjajahan atau hilang ya, istilah tradisi Belanda, enggak. Tapi pasti ada yang masih tersisa. Selanjutnya adalah paternalisme. Paternalisme adalah suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras bumi. Nah, biasanya ini kita sering lihat nih. Contohnya, kalau zaman dulu itu istilahnya ada urbanisasi. Misalnya masyarakat Jawa urbanisasi nih ke Kalimantan. Terus, abis itu masyarakat Jawanya misalnya menindas masyarakat Kalimantan. Nah, itu disebut dengan paternalisme. Seperti itu. Terus selanjutnya ada integrasi. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Jadi integrasi itu adalah pengakuan atau bersatu untuk menjadi lebih baik antara semua perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah integrasi. Lebih ke arah positif ya. Ada lagi kalau yang ke arah negatif, persatuannya itu adalah disintegratif. Yaitu adalah perpecahan, disintegratif atau disintegrasi. Itu adalah perpecahan. Selanjutnya adalah pluralisme. Suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata masyarakat. Contohnya nih, masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang terdiri dari 3 kelompok ras yang hidup berdampingan dalam satu politik. Nah, biasanya ada kelompok apa sih waktu itu? Kelompok rasnya ada kelompok Eropa, ada Timur Asing, dan ada pribumi. Nah, pluralisme juga kita bisa bikin sederhanain lagi. Ada kelompok misalnya kelompok orang Jawa, kelompok orang Sunda, kelompok orang Betawi yang misalnya tinggal di Depok secara rukun, bersama-sama, satu sama lain. Itu disebut dengan pluralisme. Selanjutnya, dominasi.
Nah, dominasi ini terjadi bila suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Contohnya, kayak tadi tuh, misalnya adanya urbanisasi yang masyarakat Jawa ke Kalimantan, terus masyarakat Jawa itu aktif bekerja, ulet bekerja, sehingga pemasukan pendapatannya itu menjadi meningkat, sedangkan Kalimantan misalnya itu masyarakatnya kurang ulet, dan akhirnya semua kegiatan atau pertumbuhan ekonominya didominasi oleh kelompok Jawa gitu. Nah, dari dominasi ini kita bisa melihat nih, bisa terjadi genosida. Nah, genosida ini apa nih? Kalau di sejarah kayaknya sih pernah dengar kan ya? Genosida itu adalah pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok tertentu. Contohnya, pembunuhan orang Yahudi oleh pemerintah Nazi Jerman zaman dulu ya. Itu genosida. Nah, ada juga nih pengusiran. Contohnya apa? Pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel. Yang sempat kemarin juga terdengar kan beritanya. Nah, ada lagi nih. Dari segregasi, yaitu pemisahan antara warga kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan pada masa politik apartheid. Jadi kalau segregasi itu adalah pemisahan, ya kata kuncinya. Terus ada perbudakan. Contohnya apa? Ya kalau di Indonesia adanya waktu itu sistem kerja rodi yang dilakukan oleh penjajahan Jepang. Terus ada asimilasi. Asimilasi yaitu interaksi antara dua kelompok yang berbeda-beda kebudayaan sehingga memunculkan kebudayaan baru. Nah, tadi kan ada akulturasi. Kalau akulturasi itu pencampuran dua budaya menghasilkan budaya baru, tapi budaya lamanya itu tidak dihilangkan. Akunya itu masih ada. Nah, itu tuh harus diingat. Akunya berarti budaya lamanya masih ada. Sedangkan kalau asimilasi, pencampuran dua budaya menghasilkan budaya baru. Benar-benar budaya baru. Ya, berarti kalau akulturasi itu A plus B sama dengan AB, kalau asimilasi A plus B sama dengan C. Seperti itu. Materi kita kali ini sudah selesai, dan terima kasih. Next, ikutin terus ya materi selanjutnya.